Shalom. Saya masih melanjutkan surat Efesus. Kayaknya hari ini tidak bisa terakhir karena masih berlanjut. Berapa minggu terakhir kita bahas surat Efesus. Surat Efesus dibagi atas 3 bagian penting. Yang pertama, kedudukan kaum beriman. Kedudukan kaum beriman di dalam Kristus. Yang kedua, kehidupan kaum beriman di dalam dunia. Yang ketiga, sikap kaum beriman terhadap musuh. Sikap kaum beriman terhadap musuh. Oke. Kita kemarin sudah sampai jadi dari surat Efesus ini kita bagi atas 3 hal. Yang pertama, kedudukan kita, yaitu bagaimana kita duduk, pengalaman kita duduk sebagai orang-orang beriman di kerajaan surga. Ini adalah awal dari kehidupan kekristenan. Yang kedua, kita berjalan, yang artinya ekspresi kehidupan kita di dunia, yang menampilkan perilaku-perilaku surgawi dalam keseharian. Yang ketiga, berdiri, yaitu ekspresi kemenangan kita terhadap panggilan untuk berperang. Saya nggak tulis lagi. Saya berharap minggu lalu sudah pada ngerti ya. Minggu lalu kita sampai di kata berjalan. Saudaraku, simak ya. Kehidupan kekristenan tidak dimulai dari berjalan, tapi kehidupan kekristenan dimulai dari duduk, yaitu tempat kita di kerajaan surga. Kita harus menyadari itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, simak, orang yang selalu duduk di hadirat Tuhan, orang yang selalu duduk di dalam hadirat Tuhan, pasti bisa berjalan mengatasi dosa. Amin. Saudara mau mengatasi dosa, saudara bilang, saya tidak mau begini, saya tidak mau begitu, saya nggak mau begini lagi, saya stop ini, stop itu. Kalau saudara nggak duduk di dalam hadirat Tuhan, kalau saudara nggak punya pergaulan dengan Tuhan, cuman hitungan jam pasti jatuh dosa lagi. Cuman hitungan jam pasti jatuh dosa lagi. Tapi kalau saudara yang selalu duduk di dalam hadirat Tuhan, pasti bisa berjalan mengatasi dosa. Amin. Saat kita mulai tinggalin hadirat Tuhan, saya bilang, saat saudara mulai tinggalin hadirat Tuhan, saudara akan mulai tersandung dengan dosa-dosa. Ilustrasinya begini. Saudara mau jalan kan? Mau jalan terus kan? Ya, kekristenan saudara harus jalan terus. Bahkan Paulus bilang berlari. Oke, ilustrasinya gini. Seperti orang naik mobil. Saudara duduk di mana? Kalau saudara duduk di angkot yang lagi ngetem, saudara nggak jalan. Paham nggak? Kalau saudara duduk di dalam mobil, naik Grab, duduk di situ, saudara langsung jalan. Jadi tergantung di mana saudara duduk. Kalau saudara duduk di lingkungan kaum pencemooh, saudara tidak pernah bisa jalan. Betul? Sekali lagi, kalau saudara duduk di tengah-tengah kaum pencemooh, saudara tidak pernah bisa jalan. Tapi kalau saudara duduk di dalam hadirat Tuhan, saudara punya kerohanian yang terus berjalan. Saya ulang, kalau saudara duduk di dalam hadirat Tuhan, saudara akan punya kerohanian yang terus berjalan. Jadi kemajuan saudara bergantung dari kedudukan yang ditempati saudara. Di mana saudara duduk, di situ menentukan maju tidaknya saudara. Sampai sini paham dah? Maju tidaknya saudara bergantung di mana saudara duduk. Saya kasih satu ilustrasi lagi. Saya punya arloji. Saudara tahu arloji yang
Otomatis, tahu dah? Arloji otomatis. Jalannya gimana? Jalannya gimana? Jalannya gimana? Ini jarumnya, bukan arlojinya jalan. Jarumnya berputarnya bagus gitu. Gimana caranya? Gimana? Kalau yang otomatis, dia nggak pakai baterai. Dicas, cas pakai baterai. Otomatis dia harus digoncang. Dia harus digoncang baru jalan. Oke, digoncang gini baru jalan. Oke, saya bilang, saudara harus punya kerohanian yang tidak perlu digoncang tapi jalan. Gimana caranya? Saudara harus jadi seperti arloji yang pakai baterai. Selama baterainya hidup, jam ini akan berjalan terus. Ngerti dah? Ngerti gak? Tapi banyak orang Kristen hari ini itu kayak arloji otomatis. Mesti digoncang dulu, baru dia jalan. Bermasalah dulu, sakit dulu, baru dia jalan. Waduh, saya bilang, saya bukan arloji otomatis. Saudara nggak perlu digoncang dulu baru jalan. Ngalamin goncangan dulu, ngalamin sakit dulu, ngalamin masalah dulu, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah segala macam, baru saudara jalan. Jangan jadi seperti itu. Jadilah seperti arloji baterai yang di dalamnya ada kekuatan yang membuat saudara terus berjalan. Di dalam saudara ada kekuatan yang adikodrati yang membuat saudara terus berjalan. Ada sesuatu yang tertanam di dalam saudara. Ini makna berjalan. Saudara mau mengasihi musuh saudara. Saudara mau mengasihi musuh saudara. Susah. Kenapa? Itu bukan naturmu. Natur kita, begitu disakitin, kita balas. Itu natur manusia. Gimana caranya saudara bisa mengasihi orang yang menyakiti saudara? Harus ada kekuatan Allah di dalam saudara. Harus ada natur Allah di dalam saudara yang membuat saudara bergerak terus, dan tidak pernah berhenti. Harus ada sesuatu yang menggerakkan saudara di dalam, supaya saudara, saya mau mengampuni dia, saya mau mengasihi dia, saya mau memberkati dia, walaupun dia jahat sama saya. Kenapa? Itu bukan natur kita. Bukan natur kita untuk berkata tidak pada dosa, betul gak? Natur kita bilang iya sama dosa. Kalau saudara mau berkata tidak pada dosa, harus ada pihak lain di dalam saudara yang membuat saudara berkata tidak pada dosa. Jadi seperti arloji baterai, ada sesuatu kekuatan di dalam saudara yang membuat saudara terus bilang tidak pada dosa. Yang membuat saudara terus bergerak dan mengasihi orang yang menyakiti saudara. Harus ada roh Allah di dalam saudara, baru saudara bisa lakuin apa yang mustahil. Saya ulang sekali lagi, harus ada roh Allah di dalam saudara, baru saudara bisa lakuin apa yang mustahil. Jadi, kekuatan saudara berjalan di dunia ini, menampilkan wujud Kristus, itu bergantung di mana saudara duduk. Oke, sampai sini ngerti? Oleh sebab itu pemazmur pertama kali dia bilang, jangan duduk di lingkungan kaum pencemooh. Kenapa? Karena di situ kamu akan diem dan kamu tidak berjalan. Pemazmur mau kamu terus berjalan. Gimana caranya? Jangan duduk di lingkungan pencemooh. Oke. Roh Kudus diutus untuk menghasilkan sesuatu yang berasal dari Kristus. Saya minta saudara simak baik-baik. Roh Kudus itu diutus untuk menghasilkan sesuatu yang berasal dari Kristus, yang tinggal di dalam saudara dan saya. Untuk menghasilkan sesuatu yang dari Kristus. Kalau menghasilkan sesuatu di luar Kristus, itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus diutus untuk menghasilkan sesuatu yang dari Kristus. Karena dia tinggal di dalam saudara.
Kalau menghasilkan sesuatu di luar Kristus, itu bukan Roh Kudus, bukan Roh Allah. Simak ya, Kristus adalah jalan yang real untuk menyelesaikan segala kekurangan kita. Setiap kita di sini punya kekurangan, betul gak? Betul? Ada yang kurang tinggi, ada bukan itu kekurangannya. Kita punya berbagai kelemahan di dalam kita. Saya ulang sekali lagi, kita punya berbagai kelemahan di dalam kita. Dan Kristus adalah jalan yang real untuk menyelesaikan segala kekurangan itu. Hanya Kristus. Kalau saudara nggak duduk di dalam Kristus, saya bilang, saudara adalah manusia yang lemah. Terus bergelut di dalam kelemahan dan tidak pernah keluar dari kelemahan. Intinya, bagaimana saudara terus diam di dalam Dia, kontak Dia, baru saudara bisa berjalan bersama Dia. Saudara harus diam di dalam Dia, kontak Dia, baru saudara bisa berjalan bersama dengan Dia. Saya ulang ya. Saudara harus diam di dalam Dia, kontak Dia, baru bisa berjalan bersama Dia. Seperti arloji baterai. Saudara bukan arloji otomatis yang harus digoncang dulu baru jalan. Bermasalah dulu baru jalan. Enggak. Saudara harus punya kekuatan di dalam untuk berubah. Tidak salah ya, kalau Tuhan memberi standar yang tinggi pada kehidupan bertuhan. Tuhan memberi standar yang begitu tinggi di dalam kehidupan yang bertuhan. Coba kita lihat. Matius 5 ayat 20 sampai 22. Saya bilang, waduh ini standarnya tinggi banget. Standarnya tinggi sekali. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya, kamu gak bisa masuk kerajaan sorga kalau kamu gak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka puasa bisa 3 kali dalam seminggu. Mereka ibadah 5 kali dalam sehari. Kalau hidup keagamaanmu gak lebih benar dari itu, kau gak bisa masuk sorga. Betapa tinggi standar yang Tuhan kasih. Mustahil gak? Enggak, kalau saudara mau duduk sama Dia. Kalau saudara benar-benar mau duduk sama Dia, tidak ada yang mustahil. 21. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, siapa membunuh harus dihukum. Terus. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Lihat ya, standarnya ditinggiin sama Dia. Tuhan bilang kalau kamu marah harus dihukum. Tapi di sini kalau kamu membunuh harus dihukum. Tapi Tuhan mempertinggi standarnya apa? Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saya bilang sama saudara, saya pernah ngomong sama saudara, ini diblok sama Tuhan. Sebelum terjadi pembunuhan, apa yang membuat seseorang membunuh? Amarah. Amarahnya diblok dulu sama Tuhan. Kenapa? Kalau kamu marah, kamu bisa membunuh. Diblok dulu dimarahnya. Supaya kamu tidak jadi orang pemarah. Terus lanjutkan. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya enggak bahas ini, saya pernah bahas ini sama saudara. Saya enggak bahas lagi. Ini ada tingkatan mahkamah agama itu sanderin. Naik lagi berikutnya ke lautan api yang menyala-nyala. Jadi Tuhan mempertinggi standar dari hukum Taurat kepada kasih karunia, di-upgrade sama Tuhan, standarnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Karena dulu di hukum Taurat, God beside us.
Tuhan ada di sekitar kita. Tapi begitu Tuhan Yesus datang, dia jadi Allah Immanuel. God inside us. Tuhan ada di dalam kita, standarnya dipertinggi. Kenapa? Kamu mau jadi manusia Allah kan? Kalau kamu mau jadi manusia Allah, kamu harus seperti Allah. Paham enggak? Paham ya? Sekarang lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Perhatikan ya dengan sesama bagaimana kamu hidup. Kalau kamu hidup seperti orang bebal, berarti kamu duduknya salah. Saya ulang, kalau kamu hidup seperti orang bebal, berarti kamu duduknya salah. Terus 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat. Itu Tuhan yang ngomong, bukan Ardi yang ngomong. Ya, ini tambah hari tambah jahat, kesini tambah jahat, tambah gak beres. Oleh sebab itu pergunakan, lihat bahasa Inggrisnya pergunakan apa? Redeeming. Artinya apa? Redeem, artinya apa? Tebus. Tebus tuh waktu-waktu yang selama ini kita pakai pergunakan untuk kepentingan kita, untuk semua yang enak-enak menurut kita. Tebus waktu itu. Dengan apa? Dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus ayat 17, bahasa Indonesia aja. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya. Jadi kalau nggak mengerti kehendak Tuhan, bodoh dong. Iya. Kalau nggak mengerti kehendak Tuhan, berarti bodoh. Tebus waktu yang selama ini terlewat, masih ada kesempatan buat kita. Saya ulang, tebus waktu yang selama ini terlewat, masih ada kesempatan buat kita. Ingat ya, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang bodoh tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak memiliki roh yang berkesinambungan. Ada orang yang tidak memiliki roh yang berkesinambungan. Kadang semangat, kadang loyo. Ini rohnya tidak berkesinambungan. Tuhan mau saudara dan saya memiliki roh yang berkesinambungan. Terus, maju terus, maju terus, maju terus. Gimana Pak? Tergantung di mana kamu duduk. Kalau kamu duduk di mobil Payogo akan bawa kamu ke Jonggol. Mobilnya jalan, tapi kalau kamu duduk di angkot, kamu akan ngetem lama sekali. Tergantung di mana kamu duduk. Oke? Kalau kamu duduk di sini, kursi ini nggak bisa jalan. Tapi kalau kamu duduk di mobil, kamu pasti akan jalan. Tergantung di mana kamu duduk. Lihat, 5 gadis bodoh tidak bisa masuk karena tidak memiliki roh yang berkesinambungan. Kita adalah pelita, saudara dan saya adalah pelita. Saudara dan saya adalah buli-buli. Orang yang Kristen yang masuk hanya yang memiliki kepenuhan hayat Allah. Saya ulang, orang Kristen yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga hanya orang Kristen yang memiliki kepenuhan hayat Allah. Hubungan yang berkelanjutan. Saudara penuh dengan hayat Allah, saudara serupa dengan Allah. Saya ulang, semakin penuh hayat Allah di dalam saudara, semakin serupa saudara dengan Allah. Dan Tuhan mau penuh di dalam saudara. Oleh sebab itu dia bilang apa? Paulus bilang apa? Redeeming, tebus waktu itu. Selama ini kita udah pakai untuk kepentingan kita, sekarang kita pakai untuk kepentingan Tuhan. Tebus itu. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Kamu tahu ya, dapat memahami, terus
betapa lebarnya betapa lebar, terus dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. kamu gak bisa ukur betapa dalam kasihnya kepada kita. Ada seseorang mengasihi kita, enggak seperti Yesus mengasihi kita. Orang yang mengasihi kita masih terbatas. Bahkan bapak sama anak pun kasihnya masih terbatas. Kenapa? Kalau anaknya nakal, bisa terjadi hubungan yang putus. Tapi kasih Kristus itu jauh lebih hebat dari itu. Tidak sebanding semuanya. Kasih manusia itu bersyarat, kasih Kristus tidak bersyarat. Terus Efesus 3 ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. iya, lihat ya, biar ini jadi pergumulan kita. Kita mengenal kasihnya lebih dulu, biar saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Allah. Jika Anda telah dipenuhi oleh kepenuhan ilahi, baru saudara dapat berjalan dan menjadi duta kerajaan surga di bumi. Kalau saudara penuh dengan kepenuhan ilahi, baru saudara bisa berjalan dan menjadi duta kerajaan surga di muka bumi ini. Bahkan saudara bukan hanya berjalan, tapi Paulus bilang berlari. 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Lihat, Paulus bilang kita berlari. Sekarang bukan waktunya lagi kita berjalan, tapi sekarang waktunya berlari. Kita mengejar semua ketinggalan kita. Ayo sama-sama saudara duduk di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama saudara bersekutu dengan Tuhan. Saudara maju terus di dalam Tuhan dan saudara berjalan terus sampai saudara menjadi sempurna. Sekarang kita lanjutkan kata berdiri. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Pengalaman hidup orang percaya dimulai dari duduk, dilanjutkan dengan berjalan. Tapi tidak cukup sampai di sana. Setiap kita harus belajar berdiri. Setiap orang percaya harus siap hadapi peperangan-peperangan rohani. Saya bilang, semua kita orang percaya harus siap menghadapi peperangan rohani. Kita harus tahu posisi kedudukan kita bersama dengan Tuhan di surga. Kita pun harus tahu bagaimana kita berjalan menghidupkan keberadaannya di dalam saudara. Saudara hidupin terus keberadaannya di dalam saudara dan terus saudara terus berjalan menjadi duta kerajaannya. Kita harus tahu siapa musuh kita dan bagaimana kita berdiri menghadapi peperangan terdahsyat ini. Ingat ya, saudara sebagai orang Kristen jangan pikir saudara aman. Jangan pernah berpikir kita aman. Kenapa? Karena kamu menghadapi musuh yang tidak tampak. Tuhan tadi bilang apa? Walaupun musuhmu seperti belalang, tapi yang menyertaimu seperti pasir di laut. Tidak terhingga yang menyertaimu. Musuh kita banyak, tapi yang menyertai kita jauh lebih banyak. Tapi permasalahannya di mana? Di mana posisi kita hari ini? Posisi kita duduk di bersama Tuhan atau enggak? Itu masalahnya. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasaannya. Iya, ayat 11. Kamu harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terus Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. pakai ya segenap senjata Allah supaya kamu bisa berperang
melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Iya. Itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Iya, lihat ya, kita perang nih. Ada yang roboh, ada yang tetap berdiri. Yang roboh kehilangan kemuliaan. Tapi yang tetap berdiri akan mendapatkan kemuliaan. Terus ayat 14. Jangan sampai saudara roboh. Roboh atau berdiri itu bergantung di mana saudara duduk. Terus Efesus 6 ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. ya, saya bahas ini minggu depan mengenai segenap senjata Allah. 15. Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. 16. Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Lihat ya, kita tidak bawa panah di sini. Jadi peperangan kita sebenarnya peperangan defensif atau ofensif. Kalau defense itu bertahan, kalau offense itu menyerang. Offense atau defense? Defensif, kita bertahan di sini. Kenapa? Yang ofensif, yang menyerang itu Allah, dan itu sudah terjadi kemenangan di atas kayu salib. Kemenangannya sudah terjadi di atas kayu salib. Kita cuma bertahan. Lihat di situ, dibilang, pergunakanlah segenap, pakai perisai. Kenapa? Kamu akan dipanah dengan panah api si jahat. Kamu bertahan di situ. Terus? Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iya, 18. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke. Lihat ya. Lihat di sini, tidak ada orang Kristen yang dapat berperang melawan kegelapan tanpa lebih dulu memperoleh perhentian. Kalau saudara nggak pernah berhenti di dalam Tuhan, saudara nggak pernah dapat masuk di dalam peperangan terdahsyat. Nggak bisa saudara bakal bisa menang. Saudara harus kuat di dalam roh, mengikuti dia dalam kehidupan. Kalau dia kudus, ya kita harus kudus. Kalau saudara hidup kudus, berjalan seperti dia berjalan, saya bilang, baru di situ saudara dapat bertahan menghadapi musuh-musuh saudara. Oke. Simak ya, mantan penghulu malaikat adalah musuh Allah. Di bawah komandonya terdapat jutaan malaikat yang berusaha merebut sebanyak-banyaknya orang untuk masuk di dalam lautan api. Mantan penghulu pasukan malaikat itu musuh Allah. Dia berusaha sebanyak-banyaknya bawa orang ke lautan api. Terutama ketika saudara sudah menjadi percaya. Saudara akan ditarik sama dia semakin jauh dari Tuhan. Tujuannya apa? Supaya saudara masuk di dalam lautan api. Disiksa bersama dia. Saya selalu bilang iblis itu gak mau disiksa sendirian. Dia harus cari teman. Permasalahannya di mana? Saudara bisa gak jadi teman dia atau saudara mau gak jadi teman dia? Mau gak? Enggak. Enggak tuh. Bumil langsung bilang enggak. Kita gak mau disiksa bersama dia. Amin. Kita gak mau masuk neraka. Tapi jangan hidup seperti orang neraka dong. Betapa bahayanya jika Kristen kita santai. Saya ulang sekali lagi.
Betapa bahayanya jika kekristenan saudara begitu santai. Tidak berperang. Hati-hati, saudara bisa keseret loh. Kalau saudara nggak mau perang, saudara bisa keseret sama dia. Nggak bisa nggak, saudara harus perang. Oke, lihat ayat 12. 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Lihat, bukan melawan darah dan daging. Terus? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lihat ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita lawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Bahaya jika saudara tidak tahu berperang. Yang kita musuhi adalah orang-orang yang dipakai oleh kegelapan. Sorry, maaf ya. Kadang Tuhan izinkan ada orang-orang yang dipakai untuk nyakitin kita. Tapi sayangnya apa? Kita nggak tahu berperang, yang kita musuhin orangnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu berperangnya. Begitu kita perangi orangnya, betapa lelahnya kita. Aduh capek, nggak berubah-berubah, begini terus, orang ini begini terus, begini terus, begini terus. Capek saya. Kenapa? Karena kita berperang bukan melawan darah dan dagingnya. Kita melawan kuasa-kuasa di balik ini semua. Kadang Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk membentuk kita menjadi prajurit-prajurit yang hebat. Saudara, kalau saudara prajurit yang tangguh, saudara tahu mana musuh, mana teman. Berapa banyak orang Kristen sadar mana musuh, mana teman? Teman dimusuhin, musuh ditemanin. Ketawa kita. Lihat aja, kita tahu misalnya, rokok salah. Misalnya kita tahu rokok itu dosa, kita temenin. Lihat, temen, musuh, ditemenin. Kita tahu orang ini harus dikasihi, saya musuhin. Saya bilang, betapa bodohnya kekristenan yang seperti ini. Betapa bodohnya kekristenan yang seperti ini. Kenapa? Tanpa dia sadar, dia sedang diseret ke dalam lautan api yang menyala. Gak sadar lagi dibawa ke lautan api yang menyala. Aduh, saya sampai bilang sama istri saya, sama beberapa teman-teman, saya bilang gini, apa sih keinginan kita? Keinginan kita satu, supaya saudara punya hubungan khusus sama Tuhan, itu aja. Semua saudara di sini punya hubungan khusus sama Tuhan. Kalau saudara punya hubungan khusus sama Tuhan, saudara akan tahu mana musuh, mana teman. Saudara akan lebih berhati-hati dalam hidup, dan saudara akan tahu bagaimana caranya berperang. Orang harus dikasihi, roh jahat itu harus dilawan. Itu tipu muslihatnya. Jangan salah berperang. Orangnya dimusuhin, roh jahatnya ditemenin. Pak, dia nyakitin saya terus, Pak. Dia nyakitin saya terus. Iya, lawan rohnya. Yang membelenggu dia, yang mencengkram dia. Lawan. Tapi orangnya, taburin kasih buat orangnya. Taburin kasih buat orangnya. Jangan dibalik. Kalau dibalik rusak. Kita lawan orangnya, rohnya kita temenin. Oke, itu rusak.
Saya bilang sama saudara, gereja terpanggil untuk singkirkan iblis dan kedudukannya saat ini. Gereja terpanggil untuk menyingkirkan iblis dan kedudukannya saat ini. Buktikan bahwa dia salah. Buktikan bahwa iblis salah. Gimana caranya? Gimana Pak caranya membuktikan kesalahan iblis? Dengan cara hidup kita yang seperti Kristus. Kalau saudara hidup seperti Kristus, saya bilang, engkau sedang membuktikan kesalahan-kesalahan iblis. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Terus ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Siapa yang mengalahkan dia? Terus? Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, siapa yang mengalahkan iblis? Kita mengalahkan iblis dengan darah domba dan dengan kesaksian kita. Hidup kita yang bersaksi tentang Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita mengalahkan iblis. Tanpa saudara sadar, saya kasih tanda kutip, saudara sedang menyatakan, iblis lu salah. Yang benar nih seperti gue. Cara hidup seperti Kristus itu yang benar. Kita sedang berkata pada kegelapan, kita bilang, iblis lu salah. Kita buktiin kesalahannya. Oke, kita harus perang. Perang untuk apa? Untuk kedudukan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. Berapa banyak kita enggak berperang untuk itu? Kita enggak berperang untuk kedudukan Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Ingat ya, kesalahan dalam berjalan, yaitu kita tidak menjadi saksi kehidupan Kristus. Itu adalah alasan iblis menyerang kita. Iblis akan serang saudara ketika saudara tidak menjadi saksi Tuhan ketika saudara berjalan di dunia ini. Saya kadang-kadang bingung, jujur ya, jujur. Kadang-kadang saya bingung. Orang-orang Kristen ngomongnya masih kebun binatang. Walaupun dibagus-bagusin, misalnya anjrit, misalnya dibagus-bagusin gitu, tetap aja itu udah bagus. Kita harus jadi saksi Tuhan, perkataan kita itu benar. Bukan perkataan-perkataan kutuk seperti itu. Bisa gak saudara bayangin, kalau saudara adalah orang Kristen, masih ngomong begitu, begitu ketemu Tuhan di sorga, Tuhan bilang apa? Mulutmu itu loh. Mulut lu loh, enggak mencerminkan aku loh. Ingat ya, kesalahan dalam berjalan, yaitu kita tidak jadi saksi kehidupan Kristus. Ini adalah alasan iblis menyerang kita. Iblis akan pakai berbagai alasan untuk serang saudara. Iblis hanya bisa menyerang saat kita langgar hukum Allah. Saya ulang, iblis hanya bisa menyerang saat saudara melanggar hukum Allah. Iblis berhak merusak saat hidup kita di luar jalur Tuhan. Inilah tabur tuai. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Betul gak? Betul? Dan iblis akan menuai ketika saudara keluar dari jalur Tuhan. Ketika saudara di dalam jalur Tuhan, dia gak akan bisa menuai saudara. Gak akan bisa. Kenapa? Proteksi Tuhan itu sempurna. Tapi begitu saudara mulai keluar jalur Tuhan, mulai hidup di luar kehendak Tuhan, saya percaya iblis di situ saatnya menyerang saudara. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang,
itu juga yang akan dituainya. Oke, simak ya, jangan sesat. Apa yang kamu tabur, jangan pernah kamu pikir kamu tidak akan tuai. Apa yang kamu tabur, pasti akan kamu tuai. Jangan berpikir semuanya serba baik, serba enak. Enggak. Apa yang kamu tabur, tetap kamu harus tuai. Ayat 11, Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lihat bahasa Inggrisnya. Bertahan ini berdiri yang juga dipakai kata bertahan. Stand against. Oke. Bahasa Indonesianya kembali lagi, berdiri atau bertahan. Oleh sebab itu saya bilang, peperangan kita, peperangan ofensif atau defensif? Defensif, kita bertahan. Kenapa? Karena yang offense Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Kita cukup menikmati apa yang Tuhan telah selesaikan. Di situ yang namanya duduk. Kita berdiri, kita bertahan. Pakai kata melawan, stand against, artinya melawan, mempertahankan kedudukan kita, mempertahankan posisi kita sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi Paulus bilang gini ya, berdiri, bertahan, lawan. Apa yang saudara pertahankan? Pertahankan kedudukan saudara, pertahankan posisi saudara di dalam Tuhan. Saya bilang ya, berarti iblis berusaha menarik kita keluar dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, berarti iblis sedang berusaha menarik saudara keluar dari Tuhan. Saya kasih contoh, Indonesia diserang. Indonesia diserang sama Jepang misalnya. Indonesia perang. Dia mempertahankan kedaulatan wilayah. Ini yang disebut peperangan defensif. Dia berperang melawan kedaulatan, mempertahankan kedaulatannya. Nah, saudara sudah menerima kedaulatan itu dari Tuhan, betul? Nah, tapi si iblis tidak rela. Saudara akan diserang terus dari kiri, kanan, depan, belakang. Saudara akan dihantam terus. Nah, di sini terlihat tipu dayanya. Saya bilang gini, si Rizka lemahnya di mana? Oh, iblis tahu nih. Oh, kelemahannya di sini nih. Oh, kelemahannya di sini nih. Dia tahu kelemahan Rizka, diserang di situ. Iblis tahu kelemahanmu. Kalau kamu masih diserang di situ, berarti itu titik lemahmu dan engkau harus perangi itu. Paham gak sih? Paham? Titik lemah saya di mana? Misalnya, titik lemah saya, misalnya saya nggak bisa tahan kalau ngelihat mie. Saya akan digoda dengan mie terus. Itu titik lemah saya, dan iblis akan serang di situ terus. Selama saya tidak menang, dia akan serang terus di situ. Ya, ada orang titik lemahnya itu dimarah. Gua gampang sekali marah. Iblis bilang, kecil, lawan dia mah kecil. Nih taruh aja nih bom molotov. Taruh aja nih bom. Nih orang nih pasti bisa bikin dia marah. Pasti bisa bikin dia marah. Taruh Rizka di samping. Dah. Wih, Rizka ngeselin banget. Marah langsung. Bak, udah marah kepancing. Di situ tipu muslihatnya berhasil. Sadar gak sih saudara, ini peperangan. Saudara sadar gak sih? Saudara sering kalah sama tipu muslihat. Betul? Kita sadar gak sih?
Kalau kita sedang mempertahankan kedudukan kita sebagai anak Allah. Kita lagi pertahanin nih kedudukan kita sebagai anak Allah yang terus diusik sama iblis. Supaya apa? Supaya kita keluar dari jalur Allah. Iblis bilang gini, gampang. Wah, kelemahannya di duit. Gue bikin dia gak punya duit. Wih, begitu dia gak punya duit, lemahnya kelihatan banget. Lemah banget. Nah, di situ titik lemah kita. Kalau saudara gak berubah, saudara akan disikat di situ terus. Loh Pak, kan Tuhan mengasihi saya, Tuhan menjagai saya. Betul, tapi Tuhan mendidik saudara. Supaya apa? Supaya saudara mengenali siapa saudara. Titik lemahmu di situ. Dan engkau harus perangi itu, harus lawan itu. Sehingga apa? Sehingga iblis gak bisa lihat, titik lemahnya di mana nih orang nih. Gua kasih orang yang ngeselin, dia tetap senyum. Gua bikin dia gak punya duit, dia tetap bersyukur. Aduh, sampai dia bilang, nih orang gak ada titik lemahnya nih. Gak ada titik lemahnya. Gimana caranya? Aku mundur. Tapi dia mundur untuk menunggu waktu yang tepat. Saya bilang ya, iblis itu sabar luar biasa untuk goda kita. Sabar. Sabar, dia nunggu sampai saudara jatuh, itu aja. Lu gak jatuh di sini, lu akan diserang lagi besok. Gak jatuh juga, diserang lagi besok. Gak jatuh juga, diserang lagi besok. Tunggu sampai kamu jatuh. Begitu kamu jatuh, baru dia tepuk tangan. Gua berhasil. Itu cara kerjanya. Jadi kalau ngelihat orang yang ngeselin kita, ada di kiri kanan kita, saudara bikin apa? Senyum. Senyum, jangan senyum asal-asalan. Begitu ketemu orang sebel, ketemu, langsung senyum. Padahal di hati, gondok gua. Bukan kayak gitu. Tapi ketemu orang yang ngeselin kita, hey, I love you, aku mengasihimu. Aku mengasihimu seperti Tuhan mengasihimu. Enggak gampang loh. Satu kali saya pernah ngalamin digodok sama satu masalah, ada orang yang nyakitin, sampai ada teman saya seorang hamba Tuhan datang bilang gini, orangnya masih sekitar lu gak? Masih bro, saya bilang, masih. Dia bilang, berarti lu belum menang. Kalau lu udah menang, orang itu udah pergi sendiri. Saya bilang, oke, gue belum menang. Begitu saya menang, orang itu minggat loh. Dikasih orang baru lagi. Benar. Sorry ya, maaf ya. Tingkat luka seseorang itu akan terus di-upgrade sama Tuhan sampai lu gak bisa luka lagi gitu aja. Luka nih, sedikit luka, ditambah lagi. Kita berhasil di sini, merangi ini. Tuhan izinkan naik lagi. Waduh, tambah parah nih orang. Orang kedua akan lebih parah. Orang kedua kita menang, tambah orang ketiga. Lebih parah lagi, Tuhan izin itu terjadi. Sampai apa? Sampai kita kebal. Gua gak bisa luka lagi. Kita punya hati gorila glass. Gak bisa digores, gak bisa dibakar, gak bisa kena apa-apa. Bahkan kita tahan air. Wih, sampai kita menang pokoknya. Nih ya, ada masalah. Saya bilang, dulu saya bergumul 2 digit. Tuhan izinin sekarang bergumul 3 digit. Bagaimana kalau Tuhan izinin kaki kita beli tempat ini dan kita bergumul untuk tempat ini?
Nggak ada yang mustahil, puyeng kita. Kalau pikir pakai otak, nggak nyambung gitu, bener-bener nggak nyambung. Nggak nyambung, bener. Istilahnya, kita masih core to duo, Tuhan udah core i7. Jauh kita bawa kelas sama Tuhan. Tuhan merancangkan semua yang indah buat kita. Kita nggak nyambung otak kita ke sana. Nggak bakal nyambung. Tapi Tuhan bawa kita terus naik kelas, naik kelas, naik kelas. Kalau saudara disakitin orang, bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan lagi ngajar saya untuk naik kelas. Tambah hari tambah sakit. Tuhan bilang, terima kasih Tuhan, ini lebih, kasih saya yang lebih sakit lagi Tuhan. Kasih saya yang lebih parah lagi dari ini Tuhan. Tambah kasih saya Tuhan, kasih saya yang lebih parah dari ini Tuhan. Saya percaya bersama Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Weh, kalau saudara bisa sampai ke tingkat itu benar-benar hebat. Sakit loh, orang itu gesekan itu enggak bisa. Itu tipu muslihat. Jadi kalau ada orang nyakitin saudara, bilang, gua gak mau kemakan tipu muslihat iblis. Gua gak mau kemakan tipu muslihat iblis. Gua harus mengasihi orangnya dan gua perangi roh di dalam dia. Itu tipu muslihat. Oke? Terus kita lanjutkan sedikit lagi. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Indonesia diserang, Indonesia perang mempertahankan kedaulatan wilayah. Yang diperebutkan oleh iblis adalah milik Allah. Kita ini milik Allah. Iblis berusaha tarik kita, merebut kita. Perang ini dikomandoin, dikobarkan oleh Tuhan Yesus. Perang ini dikomandoin atau dikobarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang mengobarkan perang, pasti saudara menang. Kenapa? Tuhan sudah membeli saudara. Permasalahannya di mana posisi saudara itu aja kok. Kalau saudara salah menempatkan posisi, saya bilang, kita pasti bilang, Tuhan capek Tuhan, ngadepin dia Tuhan, lelah banget Tuhan, ngadepin dia. Kenapa? Karena saudara salah posisi. Kalau posisimu benar, kau bilang, terima kasih Tuhan buat orang ini yang terus membentuk saya menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Perang ini dikobarkan oleh Tuhan Yesus. Posisi kita menentukan kemenangan kita. Ada firman Tuhan, Tuhan itu berperang ganti saudara. Tuhan berperang ganti saudara. Oleh sebab itu, peperangan kita adalah peperangan defensif. Peperangan ofensif artinya Tuhan kerjain, Tuhan mengerjakan semuanya. Semuanya. Kalau peperangan ofensif, kita bertahan untuk kedaulatan Allah di dalam kita. Posisi kita sebagai anak-anak Allah. Saudara lihat, saudara berdoa buat jiwa yang terhilang. Saudara berperang, merebut jiwa terhilang. Betul? Ini peperangan ofensif atau defensif? Ofensif, saudara berperang, saudara melawan. Tapi yang berperang sebenarnya Tuhan. Saudara cuma berdoa, Tuhan yang berperang. Oleh sebab itu ketika seseorang terima Yesus, kita nggak boleh bilang, gue udah nobatin dia tuh, mantan dukun. Gue tobatin dia tuh, lihat tuh, bertobat dia. Itu bukan bagian kita. Itu bukan bagian kita. Ketika seseorang bertobat, itu pekerjaan Roh Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi saya bilang, peperangan kita adalah peperangan defensif. Yang ofensif itu Tuhan yang melakukan. Tuhan menyerang, Tuhan berperang. Kita cuma cukup berdoa, kita diam, kita pertahankan kedaulatan Allah di dalam kita. Oke, kita lanjutkan minggu depan, Tuhan berkati.